Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, perkenalkan, nama saya Fadil Hanif, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang teknologi bioenergi, yaitu teknologi dalam biobriket. Ya, kami dari kelompok 7, sebelum kami akan mempresentasikan materi kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Fadil Hanif. Yang kedua ada Naufal Fikri Revora. Yang ketiga ada Safira Sakina. Dan yang keempat ada Safira Karimatunisa. Baik, saya akan menjelaskan terkait tentang biobriket. Briket adalah bahan bakar padat sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak yang melalui proses karbonasi kemudian dicetak dengan tekanan tertentu baik dengan tanpa bahan pengikat atau binder maupun bahan tambahan lainnya. Bahan-bahan utama pembuat briket umumnya mempunyai ukuran partikel kecil berbentuk serbuk, sebagai contoh serbuk batu bara muda, serbuk gergaji, sekam, limbah pertanian, limbah kehutanan, ampas atau arang, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan biobriket. Untuk kelebihannya sendiri, energi terbarukan, karena terbuat dari sumber daya alam berupa biomasa. Yang kedua, panas yang dihasilkan maksimal, mampu menghasilkan hingga cukup tinggi, yaitu 7.000 kalori. Yang ketiga, tidak beracun, karena proses pembuatan dilakukan dengan proses alami dan bahan tambahan yang masih organik. Yang keempat, tidak beracun, mungkin sama seperti yang nomor 3. Dan yang kelima, waktu pembakaran yang lama. Lalu kelemahan dari biobriket sendiri adalah yang pertama, asap pembakarannya dapat menimbulkan korosi pada besi. Yang kedua, jelaga hasil pembakaran menyebabkan polusi dan gangguan pernafasan. Selanjutnya, tahapan pengolahan briket. Yang pertama itu pengelompokan bahan. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan briket dikelompokkan berdasarkan jenisnya, sersah daunan, ranting kecil, pecahan dahan, sekam, serbuk gergaji, dan sebagainya. Yang kedua ada pengarangan. Pengarangan atau karbonasi adalah suatu proses untuk menghilangkan unsur-unsur yang terdapat dalam briket yang apabila dibakar membentuk asap dan mengganggu lingkungan. Nah, berikut adalah bagan pembuatan briket bioarang dari daun tebu. Bahan dasarnya adalah kapur, daun tebu, dan pati tapioka. Lalu kapur melalui proses pengenceran. Kapur diperlakukan K1, K2, K3. Untuk daun tebu sendiri diproses pengarangan, kemudian proses selanjutnya ada penghalusan, selanjutnya ada pengayakan. Ayakannya itu 60 mes. Kemudian proses selanjutnya arang daun tebu menjadi halus. Kemudian untuk pati tapiokanya sendiri diberi air untuk pengenceran. Perbandingan antara pati dan air adalah 1:16. Kemudian pemanasan dengan suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit. Perekat pati tapioka sesuai perlakuan P1, P2, dan P3. Lalu semua bahan dicampur menjadi satu sesuai dengan perlakuan P1K1, P1K2, P1K3, dan seterusnya. Kemudian menjadi adonan briket. Setelah menjadi adonan briket, dilakukannya pencetakan dengan bentuk silinder berdiameter 5 cm. Kemudian ada pengepresan dengan tekanan 1,54 kg per cm persegi. Kemudian ada pengaringan dengan suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian terciptalah briket bioarang dari daun tebu. Analisanya, yang pertama ada rendemen, yang kedua kadar air, yang ketiga ketahanan tekan, yang keempat nilai kalor, yang kelima laju pembakaran, dan yang terakhir ada kadar abu. Kemudian pencampuran dan penghalusan. Semua arang dari masing-masing jenis bahan dicampurkan kemudian dihaluskan dengan cara dipukul-pukul atau dengan menggunakan alat sampai hancur. Dalam pembuatan briket, serbuk arang harus diperhatikan kehalusannya. Biasanya ukuran serbuk antara 40 sampai 80 mes.
Kemudian yang keempat ada pencetakan. Pencetakan briket dilakukan dengan pemberian tekanan menggunakan alat kempa. Pemberian tekanan pada briket dapat mengakibatkan pemadatan atau pengecilan volume, sehingga luas persinggungan atau luas kontak diperbesar dan memungkinkan terjadinya ikatan antar partikel yang lebih baik. Yang kelima ada pencetakan. Pencetakan briket dilakukan dengan pemberian tekanan menggunakan alat kempa. Pemberian tekanan pada briket dapat mengakibatkan pemadatan atau pengecilan volume, sehingga luas persinggungan atau luas kontak diperbesar dan memungkinkan terjadinya ikatan antar partikel yang lebih baik. Yang keenam ada pengeringan. Suhu dan waktu pengeringan yang dipergunakan dalam pembuatan briket tergantung dari kadar jumlah air, campuran, dan mesin pengering. Suhu pengeringan yang umum dilakukan sebesar 60 derajat Celcius selama 24 jam. Tujuan dari pengeringan adalah agar briket menjadi kering dan kadar airnya berkurang disesuaikan dengan ketentuan kadar air yang berlaku. Lalu ada parameter kualitas briket. Yang pertama ada kalori. Nilai kalori briket sangat berpengaruh pada efisiensi pembakaran briket. Makin tinggi nilai kalori briket, makin bagus kualitas briket tersebut karena efisiensi pembakarannya tinggi. Yang kedua, ada kadar air. Briket yang kadar air tinggi akan membutuhkan udara lebih banyak untuk mengeringkan briket tersebut sehingga briket sulit terbakar. Lalu ada kandungan zat terbang. Volatilemeter adalah bagian dari briket di mana akan berubah menjadi volatilemeter produk bila briket tersebut dipanaskan tanpa udara pada suhu kurang lebih 950 derajat Celcius. Untuk kadar volatilemeter kurang lebih 40% pada pembakaran akan memperoleh nyala yang panjang dan akan memberikan asap yang banyak. Sedangkan untuk kadar volatilemeter rendah antara 15-25% akan disenangi dalam pemakaian karena asap yang dihasilkan sedikit. Yang keempat ada kadar karbon. Nilai karbon diperoleh melalui pengurangan angka 100 dengan jumlah kadar air atau kelembapan, kadar abu, dan jumlah zat terbang. Nah, berikut adalah sifat fisik dan kimia briket arang komersial. Untuk kadar air sendiri, standar Jepang itu ada 6-8%, kadar Inggris 3-4%, untuk Amerika Serikat ada 6%. Kadar abu untuk Jepang sendiri ada 3-6%, standar Inggris 8-10%, standar USA ada 18%. Lalu ada kadar zat terbang untuk Jepang sendiri 5-20%, standar Inggris ada 16%, standar USA ada 19%. Kadar karbon terikat untuk Jepang sendiri 60-80%, Inggris itu ada 75% dan USA ada 58%. Kemudian ada kerapatan. Jepang untuk standar Jepang itu kerapatannya 1-2 gram per cm persegi. Untuk standar Inggris ada 0,84 gram per cm persegi. Dan untuk USA ada 1 gram per cm persegi. Dan selanjutnya ada kekuatan tekan, yaitu untuk Jepang sendiri ada 60, untuk standar Inggris ada 12,7, dan USA ada 62. Kemudian yang terakhir ada nilai kalor, untuk Jepang sendiri ada 6.000 sampai 7.000 kalori per gram, untuk Inggris sendiri ada 7.300, dan untuk USA ada 6.200 kalori per gram. Kemudian ada standar mutu kualitas briket arang. Untuk kadar air, yaitu maksimal 8%. Kadar zat terbang 15%, kadar kalor minimal 5.000 kalori per gram, dan kadar abu maksimal 8%. Kemudian yang terakhir ada sifat-sifat briket yang bermutu baik. Yang pertama tidak berasap dan tidak berbau, di mana asap ini dapat dapat dikurangi dengan melakukan karbonisasi atau menggunakan perekat yang tidak berasap dan mampu menyerap bau. Yang kedua, mempunyai kekuatan tekan lebih dari 6 kg per cm persegi, sehingga tidak mudah pecah saat dipindah atau diangkat. Yang ketiga, mempunyai suhu pembakaran tetap, yaitu 350 derajat Celcius, dalam waktu yang lama, sekitar 8-10 jam. Lama pembakaran dalam suhu tetap 350 derajat dapat diusahakan dengan mengatur pemasukan udara
dalam batas tertentu akan memperlama waktu pembakaran tanpa menurunkan suhu. Yang keempat ada gas dari hasil proses pembakaran tidak mengandung karbon atau CO yang tinggi. Untuk yang terakhir, tidak mengotori tangan, tidak cepat terbakar, nyala terus tanpa dikipas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dari saya pada khususnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.